terkait dengan pengkhianatan Yahudi di Madinah pada saat kaum muslimin hijrah ke Madinah. Tetapi ternyata ketika saya meneliti, ternyata tidak ada hubungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Al-Quran Revolution bersama dengan magister baru, Kak Andi Ruhbanul Laila Rifai SAG MAG. Selamat Kak, congratulations. Nah, pembahasan kali ini kita akan membahas terkait dengan judul kakak ya, yang sangat menarik, yaitu pengkhianatan Yahudi terhadap kaum muslimin perspektif Al-Quran. Ya. Sebelumnya saya yang akan menemani kakak Laila. Ya, pertanyaan pertama Kak, apa yang menjadi latar belakang atau motivasi utama kakak dalam memilih judul tesis ini Kak? Oke, jadi awalnya ketika saya ingin mengajukan judul itu bertepatan dengan isu-isu Palestina, bagaimana banyak pembantaian di Palestina. Nah, kemudian selain itu background saya juga sebagai guru sejarah, saya teringat dengan Piagam Madinah, yaitu perjanjian antara kaum Yahudi dengan kaum muslimin. Di situ saya sempat mengira bahwa apa yang terjadi di Palestina itu ada kaitannya dengan Piagam Madinah, terkait dengan pengkhianatan Yahudi di Madinah pada saat kaum muslimin hijrah ke Madinah. Tetapi ternyata ketika saya meneliti, ternyata tidak ada hubungannya. Walaupun sebenarnya watak-watak orang-orang Yahudi yang ada di Palestina sekarang itu adalah warisan dari para leluhur mereka. Meskipun begini Kak, meskipun saya dengar tadi, meskipun tidak ada hubungannya, mungkin ada sejarah yang bisa dijadikan rujukan bagi pendengar, yang bisa diambil bahwa ini adalah kisah-kisah pengkhianatan. Oh ya, jadi kalau kita melihat genealogi orang-orang Yahudi, bahwa sejarah Yahudi kan dimulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kemudian dari Nabi Ibrahim ini lahir para nabi, ada Nabi Ishak, Nabi Ismail, kemudian Nabi Yakub yang dari Nabi Yakub ini, karena Nabi Yakub punya nama juga Israel, maka keturunannya ini disebut dengan Bani Israel. Nah, kemudian kapan ada sebutan Yahudi, yaitu ketika masanya Nabi Musa alaihissalam, kemudian ketika turun Taurat, mereka ini disebut dengan Yahudi. Jadi dari situ. Jadi garis besarnya itu ya, munculnya Bani Israel itu berasal dari kaum dari Nabi Israel, kan ini nama lainnya Nabi Yakub. Nabi Yakub. Kemudian dari Nabi Yakub ini kan lahir 12 anak. Kalau kita bicara Yahudi dari perspektif etnis, maka itu dari 12 anak dari Nabi Yakub alaihissalam. Kalau kita bicara tentang perspektif agama, Yahudi ini dikenal ketika diturunkan kitab Taurat pada masanya Nabi Musa. Apa hikmahnya, Kak? Apa hikmahnya kita ketahui bahwa ini adalah kisah-kisah pengkhianatan yang memang betul-betul dalam artian pembelajaran yang bisa kita petik sebagai generasi muda Muslim tentang pengkhianatan. Pengkhianatan. Terkait dengan pengkhianatan Yahudi, ya khususnya ini kan salah satu karakter salah satu karakter orang Yahudi, yaitu pengkhianat. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan bahwa Allah sangat tidak suka dengan pengkhianat. Innallaha la yuhibbul kha'inin. Kemudian memang orang-orang Yahudi ini sejak dahulu dikenal sebagai pengkhianat. Ya, seperti tadi yang dijelaskan bahwa dari masanya, dari leluhur mereka sudah dicap memang sudah dicap dengan pengkhianat. Kemudian memang di dalam Al-Quran Yahudi ini banyak dikecam. Hanya sedikit ayat yang menyebutkan Yahudi bukan dengan pandangan negatif.
Selain daripada kata pengkhianatan ya, Iya. Yahudi di dalam Al-Quran memang sudah disebut bahwa itu kaum Yahudi adalah kaum pengkhianat, Pembangkang yang suka membuat kerusakan. Iya, begitu. Nah, yang terakhir Kak, mungkin sedikit ya, mungkin ada pesan dan kesan untuk para pendengar sebagai mahasiswa yang baru saja ujian tutup pada hari ini dan mendapatkan gelar magister. Ya, silakan. Pesan dan kesan selama kuliah di pasca sarjana UIN Alauddin Makassar, terkhusus kepada sebagai mahasiswa ilmu Al-Quran dan tafsir. Silakan. Kesan ya. Iya. Pertama, pesan untuk para pelajar, khususnya yang masih muda-muda, jangan pernah berhenti belajar, apalagi mempelajari Al-Quran. Iya. Karena satu penyesalan pribadi saya sendiri, Iya. saya tidak langsung lanjut, itu salah satu penyesalan. Dan ketika lanjut ternyata sudah bekerja, sudah punya anak, dan tentu tantangannya lebih berat. Apalagi dalam masa-masa kuliah itu masih punya bayi. Iya. Jadi betul-betul pertama kali saya rasakan tantangan tantangan dalam menjadi seorang ibu, menjadi seorang selama pendidikan lah, selama mengenyam dunia pendidikan, baru di S2 ini saya rasakan namanya tantangan ketika belajar. Ya, ketika itu tadi saya bilang bahwa selagi masih muda, belum punya tanggung jawab, jangan berhenti belajar dan jangan pernah merasakan bahwa kita itu tidak bisa, padahal semua bisa. Iya, insya Allah setiap jalan ada kemudahan. Saya juga kemarin berpikir bahwa kira-kira saya bisa nggak ya sambil bekerja, bekerja, mengajar, kemudian punya anak yang masih bayi ya. Kalau masih bayi kan kebutuhannya ada sama kita ya. Nggak bisa jauh-jauh, ternyata ketika dijalani Allah pasti kasih jalan, ada saja jalannya. Entah dikasih orang dikirimkan orang yang bisa menjaga anak kita yang sebelum mungkin kita tidak pernah berpikir ya bahwa siapa nanti yang jaga anakku. Ada saja jalannya, walaupun memang tidak semulus kita ketika tidak punya tanggung jawab yang luar biasa ya. Makasih Kak atas waktunya, dan sekali lagi congratulations Kak, selamat atas gapai gelar magister. Semoga berkah Kak. Oke. Di penghujung acara ini, semoga diskusi ini bisa bermanfaat, bisa menambah wawasan para pendengar setia Al-Quran Revolution. Saya undur diri. Al-Quran Revolution, rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.